Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat hidayah serta taufiknya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah. Ya. Mudah-mudahan pertemuan kita diberikan ridha dan juga pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan juga salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga, sahabat, serta umatnya yang senantiasa berusaha untuk terus mengikutinya dengan baik dan benar hingga akhir zaman nanti. Para santriwan dan santriwati Madrasah Lansia yang kami hormati, seperti biasa sebelum pelajaran kita mulai, kita absen terlebih dahulu. Mohon nama-nama yang kami panggil untuk bisa menyampaikan kehadirannya. Bapak Agus Santoso, Ibu Ambar Hadiati, Ibu Andi Endang, Ibu Pektirianti, Ibu Dwi Yuliarti, Ibu Eri Juliani Putri, belum, Ibu Erni Maija, Ibu Eti Puji, Ibu Etika. Ini kemana ini beliau? Sakit nopo, Bri? Oh. Ibu Handayani, Ibu Bapak Harsono, Ibu Heni Yuniarti, Ibu Hikmastuti, Ibu Lis Ismiati. Ini bareng sama Bu Devin, oh pripun iki izinnya? Bapak Muntarik, Ibu Musinem, Bapak Muslih, Bapak Pujiarto, Ibu Purbaningsih, Ibu Rasmini, Ibu Retni Astuti, Ibu Rohani, Ibu Roshidah, Ibu Salbiah, Ibu Siti Khotijah, belum, Ibu Siti Nuriati, Ibu Siti Rahayu, Ibu Siti Sarifah, Ibu Siti Sugianti, Ibu Siti Surya, Bapak Sugihartoyo, izin, Bapak Suharjo, Ibu Sukarni, Ibu Sumarsi, Bapak Suparman, Bapak Supriyo, Ibu Surati, Bapak Wargono, Ibu Wasmiati, Bapak Mamet, Ibu Yeti, yang mengundurkan diri ya ini ya, Ibu Subekti Laraning Tias, Ibu Siti Nurhayatun, belum, Ibu Sri Sugiyarti, izin, Ibu Neni Yudianti, Ibu Yulianti, Bapak Rohadi, Ibu Mai Nurhayati, Bapak Sugeng, belum, Ibu Wijiastuti. Ada yang belum saya panggil? Oh, ini Bapak Sugeng. Bapak Sugeng selalu Sugeng nih. Bahagia ya. Bahkan mungkin bahagia itu tujuannya ya. Ya, kepengen apa saja bahagia. Wong sekolah kepengennya goleknya bahagia gitu kan. Maka setiap orang, baik yang beriman atau yang tidak beriman, itu pasti yang dicari salah satunya adalah kebahagiaan. Dan cara mencari kebahagiaan untuk orang yang beriman dan tidak beriman itu beda. Orang yang tidak beriman panjenengan tahu sendiri. Stres, pusing, banyak masalah, apa yang dicari?
narkoba yang narkoba, dugem, ya main apa perempuan, minum-minuman keras. Itu diantara alasan mereka mencari kebahagiaan. Coba tanya aja, lagi banyak masalah nyari kedamaian, nyari kebahagiaan, tapi nyarinya caranya salah. Dan seorang mukmin itu tidak seperti itu cara mencari kebahagiaan. Maka bekal ini yang ingin kami sampaikan. Jangan salah kita mencari cara untuk bahagia. Jangan sampai kita salah jalan hanya karena kita ingin bahagia, tapi caranya salah. Gitu nih. Maka yang pertama yang harus dipahami, satu, apa sih arti bahagia itu? Apa yang dimaksud bahagia itu? Pak, Ibu, apa yang dimaksud arti bahagia itu berikut? Ketawa atau meringis baik atau tenang, nyaman, tenang, damai gitu? Ya, itu yang dimaksud kebahagiaan. Kalau meringis baik kebahagiaan bukan itu. Ya, maka ini yang harus kita pahami benar terkait bahagia itu seperti apa sih maksudnya. Ya. Terus apa sih takaran dan ukuran standarisasi bahagia itu? Menurut panjenengan dulu, ini jangan kita bahasnya nanti. Yang saat ini panjenengan pahami standarisasi bahagia atau ukuran kita bahagia itu apa? Masing-masing individu berbeda. Ya, makanya saya tanya masing-masing, nggak tanya satu. Menurut panjenengan itu apa? Antara lain itu kecukupan apa yang menjadi keinginan. Kecukupan nopo? Ya, tentang lahir batinnya, kebutuhan lahir batinnya. Contoh. Misal ibadahnya aman, terusan keluarga nyaman, rezeki lancar Niku kepripun? maksud Ora tahu kurang ngerti niku. antar Kita itu lagi ngomong masalah kehidupan anggar kepengen rezeki ora tahu angel mlebu surga. Iya kan? Di dunia itu masalah ada nggak? Apa ada orang di dunia itu mempeng terus ada? Boten loh kan. Makanya jangan salah memahami makna kebahagiaan itu seperti bahagianya orang penduduk surga. Wong anu penduduk surga kok digawa mari? Sing olah-olah kabeh dagang karepe laris, ora ana sepine. Iya. Hati selalu sesuai dengan keinginan terus nggak selalu harus mengikuti orang lain. Apa aja atas standarisasinya apa? Duit? cukup Duit ya bukan? Uang itu termasuk ukuran bahagia enggak? Termasuk bukan saya tanya. Nah, termasuk. Kalau banyak uang bahagia begitu ya? Loh, gimana? Uang termasuk ukuran kebahagiaan atau bukan? Termasuk. Kalau seandainya nggak punya uang bisa bahagia nggak? Dibolak-balik ketemunya orang pada. Ya. Gimana? Kepuasan hati. Ukuran kepuasan hati ini apa? Ukuran kepuasan hati itu apa? Nggih. Paruh hati apa? Ada makanan yang dibuat sehat. Anak cucu juga sehat. Keluarga besar sehat. Kalau anak cucu sehat, panjenengan tenang, keluarga sehat, bisa ibadah, ini banyak masalah. Bisa bahagia nggak? Bingung deh. Bingung. Hah? Sakinah mawaddah warahmah. Maksudnya apa sakinah mawaddah warahmah? Aduh iya.
Iya kan? Sekarang kalau namanya bahagia ukurannya sakinah mawaddah warahmah, apa maksudnya sakinah mawaddah warahmah? Masalah yang dihadapi terpecahkan. Masalah yang dihadapi ada solusinya begitu. Ah gitu. Kalau nggak terpecahkan, nggak bahagia. Hah? Iya, ada masalah tapi nggak ada solusinya. Panjenengan ngerasa jen solusinya apa? Itu bikin bahagia enggak? Enggak, ya sudah. Makanya ini perlu kita keluarkan unek-unek dulu terkait apa sih yang saya maksud bahagia, dan dari sisi ini bisa nggak saya bahagia? Contoh, tadi saya tanya ke Pak Rohadi. Tadi anak cucu sehat, kemudian istri sehat, bisa ibadah cukup gitu ya. Tapi tiba-tiba panjenengan banyak masalah, bisa bahagia nggak? Hah? Enggak. Uyengi gitu ya. Bisa bahagia nggak? Kalau kita lagi banyak masalah, namanya dunia kan, di dunia pasti kan akan ada. Kira-kira bisa bahagia nggak itu? Enggak. Ya misalnya kayak Pak Margono, saya harap begini. Tapi ternyata yang diharapkan nggak sesuai. Bisa bahagia nggak? Gitu. Ini yang akan kita bahas di sini. Gitu. Ya, makanya yang penting, yang harus kita benar-benar yakini Pak, Bu, orang yang beriman kepada Allah untuk bahagia itu caranya sudah diajarkan dalam agama kita. Orang beriman, orang mukmin itu nggak pusing untuk bisa bahagia. Orang beriman itu bisa bahagia di setiap kondisi dan situasi. Itu nggih? Yang perlu dipahami, seorang yang beriman itu bisa bahagia di dalam semua kondisi. Nanti saya ceritakan kondisi apa saja, dan nanti ada solusinya. Ada ajaran, ada petunjuk dari Allah dan Rasulnya untuk berbahagia di setiap kondisi. Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah katakan dalam surat Al-An'am ya, Al-An'am ayat 153. Allah katakan wa anna hadza sirati mustaqima. Ya, ini syariat agama, syariat Islam ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah. Syariat Islam ya, itu adalah jalan yang lurus. Jalan Allah yang lurus. Apa yang ada dalam syariat Islam, petunjuk apa saja yang ada dalam syariat Islam, itu adalah jalan terbaik. Jalan terbaik. Fattabi'uhu, maka satu-satunya jalan, kita ikuti jalan itu. Satu-satunya solusi untuk kita bahagia di tengah-tengah dunia ini yang segala macam bentuk ada, maka fattabi'uhu, ikuti jalan itu. Ikuti jalan syariat Islam. Wala tattabi'us subula, dan jangan pernah milih ikut jalan selain jalan syariat Islam. Ya, jangan kita mencari solusi di luar ajaran syariat Islam sudah. Ingat loh, untuk bahagia syariat Islam sudah memberikan petunjuk. Syariat Islam sudah ngasih petunjuk bagaimana cara bahagia. Jangan cari cara lain di luar cara syariat Islam. Paham di sini? Paham. Akibatnya fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Akibatnya orang kalau mencari jalan selain syariat Islam pasti akan tercerai-berai. Enggak akan dapat solusinya tuh. Yang ada masalah lagi. Ya, yang ada seperti itu. Ya, dzalikum wasaqum bih. Maka yang seperti itulah yang diperintahkan oleh Allah. Kita disuruh ikuti jalan yang ada dalam syariat Islam. Apapun yang panjenengan cari ada dalam syariat Islam. Termasuk nyari
bahagia. La'allakum tattaqun, tujuan Allah memberikan syariat Islam itu agar kita menjadi seorang yang lebih bertakwa kepada Allah. Nah, kemudian para ulama di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan penjelasan tentang bagaimana kita bisa bahagia, tapi solusi yang ditawarkan oleh syariat Islam. Kata beliau, seseorang bisa bahagia dari 3 cara, 3 jalan. Satu, idza un'ima alaihi syakara. Kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim, ya. Beliau mengatakan 3 jalan ini. Satu, idza un'ima alaihi syakara. Kalau diberi kalau diberi nikmat, dia bersyukur. Itu jalan pertama. Jalan pertama, kalau seseorang, ini seorang mukmin ya, kita bicara seorang mukmin. Kita jangan membuat gambaran orang-orang yang pada umumnya, ya, di luar mukmin. Seorang mukmin ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang dia lakukan bersyukur untuk bisa bahagia. Ya. Kita dikasih nikmat sama Allah apa saja? Banyak itu bisa dihitung apa enggak? Tidak bisa dihitung. Ya. Kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah katakan itu dalam surat An-Nahl ayat 18. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nyoba untuk ngitung-ngitung berapa nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha. Kita nggak akan nggak akan mampu ngitung itu. Coba aja dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Kira-kira ada nggak waktu di mana kita nggak dapat nikmat dari Allah? Nggak ada. Sebanyak itu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tapi kalau semua nikmat yang Allah berikan itu kita tidak syukuri, kita nggak akan bahagia. Ada Allah yang Allah kasih nikmat sehat. Ning, dia pekerjaannya nggak bisa menghasilkan banyak. Ada nggak yang kemudian mencela sehatnya? Ada nggak yang tidak mensyukuri, dia nggak bahagia dengan kesehatannya? Ada nggak? Ada. Aduh, kayak gitu kan? Dia nggak merasa bahagia hari itu, padahal sudah Allah berikan nikmat sehat. Ya, makanya ketika ada orang yang kemudian diberi nikmat, dia kemudian mensyukuri nikmat itu, maka dia akan ada kebahagiaan dalam hatinya. Apapun nikmat yang telah dia berikan. Termasuk itu tadi, nikmat penghasilan pada hari itu. Dia menghasilkan misalnya 50.000 sehari. Ya, kebutuhannya lebih di atas 100.000. Kalau seandainya 50.000 itu tidak disyukuri, nggak akan bahagia itu. Pasti nggak akan bahagia. Yang ada apa? Ngeluh, berundel, apalagi ngumpat bahkan itu. Tapi kalau yang 50.000 itu disyukuri, pasti akan ada kebahagiaan. Dan siapapun yang mensyukuri nikmat Allah, apa janji Allah? La in syakartum la azidannakum. Ya, maka kunci untuk kita bisa bahagia ketika mendapatkan nikmat itu bersyukur. Saya ada cerita sedikit ini bisa nyata. Ada jamaah kami, jamaah umroh itu. Kira-kira bisa umroh itu nikmat atau bukan? Nikmat. Oh, nikmat sekali. Ada yang sampai sana. Begitu sampai
Grundel, boy, anak. Misalnya yang laki-laki selain yang berumroh itu kan tidak boleh masuk ke lingkungan Ka'bah, kan tidak boleh masuk, harus pakai ihram. Dia sudah berumroh, kepengen melebu tawaf sunnah di lingkaran Ka'bah, kan tidak boleh, Grundel lagi. Tuh larang-larang mereka ini mau sepi santung dalam Ka'bah, macem-macem itu, macem-macem, ya. Dan banyak yang lain. Orang banyak sekali kemudian kehilangan rasa syukurnya kepada Allah atas semua yang Allah berikan kepadanya. Dan itu yang menjadikan kita tidak bahagia dari sisi kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Ada nggak yang punya anak perempuan tapi nggak bahagia? Ada. Kenapa? Karena nggak mensyukuri. Madon mani. Dapat nikmat tuh sama dari Allah itu. Anak perempuan nikmat bukan? Tapi ada nggak yang kemudian dia nggak bahagia dengan nikmat itu? Ya. Karena apa? Karena nggak mensyukuri. Coba kalau bayangkan dia syukuri nikmat itu, maka akan timbul rasa bahagia. Coba kita bayangkan nih, dari semua yang kita miliki saat ini, pernah nggak kita merasa tidak bahagia? Padahal kucuran nikmat sudah sangat kita dapatkan, sangat banyak kita dapatkan. Tapi kadang kita yang membuat terbatasnya kebahagiaan yang ada pada diri kita karena kita kurangnya Coba aja, panjenengan tanya kepada diri sendiri. Nyong grundel, nyong udumel, nyong cengkel, nyong itu kira-kira alasannya kenapa? Evaluasi diri. Apa iya? Apa iya begini? Apa iya begitu? Atau memang karena diri kita, bukan karena orang lain? Ya kan? Dan bersyukurnya orang itu, orang dikatakan bersyukur, ya, itu bukan hanya ketika dia mengucapkan pujian kepada Allah dengan lisan. Bersyukur itu ada dengan berapa cara? Tiga cara. Bersyukur itu ada tiga. Satu, lisan. Dua, hati. Tiga, anggota badan. Bagaimana bersyukur dengan lisan? Mengucapkan Alhamdulillah. Atau yang lainnya apa contohnya? Kalau ia mengucapkan Alhamdulillah, iya. Mengucapkan pujian kepada Allah, iya, masuk dalam bersyukur dengan Contoh yang lain. Menceritakan nikmat kita kepada orang. Tahadduts bin ni'mah. Ini dengan lisan. Alhamdulillah, jadinya oleh nikmat gini begini. Ceritakan ini. Itu diantaranya bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang kita miliki, dengan menceritakan nikmat itu kepada yang lain. Dengan hati. Bersyukur dengan hati itu bagaimana caranya? Meyakini bahwa kenikmatan yang kita dapatkan, yang kita miliki, yang kita rasakan, semua datang dari Allah. Ya, bukan dari siapapun selain Allah, bukan dari manusia, bukan dari atasan, bukan dari teman, bukan dari tetangga, bukan, tapi dari Allah, walaupun wasilahnya manusia. Tapi semua nikmat itu datangnya dari Allah. Maka pujilah Allah, kemudian yakini nikmat itu datangnya dari Allah. Nikmat sehat datangnya dari Allah, bukan karena kita olahraga, bukan karena kita rajin minum jamu, bukan karena kita sakti. Tapi karena nikmat Allah kepada kita, bahwa kita dikasih sehat itu semuanya yang memberikan Allah. Anggota badan bagaimana? Bersyukur dengan anggota badan bagaimana? gerakan. Hah? Gerakan. Ya, menggunakan anggota badan, menggunakan tubuh kita dalam ketaatan kepada Allah. Orang bersyukur itu bukan hanya yang bisa mengucapkan syukur dengan lisan. Orang bersyukur itu orang yang bisa hatinya bersyukur, meyakini dengan hatinya Allah yang telah memberi ini.
Orang yang bersyukur itu juga orang yang menggunakan tubuhnya untuk ketaatan kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur. Paham? Paham. Jadi, pertama, kita di dunia pasti dikasih nikmat. Cara mensyukuri ketika kita dapat nikmat adalah cara bahagia ketika kita dapat nikmat adalah dengan bersyukur. Ini satu-satunya cara ketika kita dikasih apapun itu nikmatnya. Coba panjenengan sebutkan nikmat paling kecil menurut panjenengan apa? Hah? Ambekan itu paling kecil katanya. Mengedipkan mata. Bayangkan itu kalau kita nggak syukuri, Bu. Bahkan kemungkinan kita bisa ngedip mata itu kita nggak bahagia. Iya kan? Kita bisa melolor terus. Ya. Kita bisa mengedipkan mata dan kita bisa bahagia dari hanya dengan seperti ngedipkan mata. Itu kita bisa bahagia dengan hanya seperti itu. Asalkan kita mau mensyukuri kedipan mata itu. Kedipan mata sih bener loh, nggih. Untuk kedipan mata maring ding 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 ding. Itu repot lagi nanti. Ya, maksudnya kedipan mata bisa berkedip. Ya, bayangkan itu. Ya, atau bisa ucek-ucek. Bisa nyun sewu ya, bisa ngupil saja. Itu kenikmatan bukan? Kenikmatan. Bayangkan kalau seandainya kita nggak bisa ngupil. Rasanya kayak apa itu? Dengan buang itu kita bisa bahagia tuh. Ya Allah, alhamdulillah gitu. Itu rasanya nikmat, bahagia. Kenapa? Karena ada rasa syukur. Jadi intinya bahagia pertama ketika Allah berikan nikmat, yang nikmat itu nempel pada diri kita, syukuri. Syukuri. Kalau kita bersyukur pasti akan bahagia. Kalau kita masih belum bahagia, berarti ada yang salah dalam masalah mensyukuri Paham? Ada yang mau tanya terkait yang pertama? Ini baru yang pertama ini. Paham Pak Razi? Paham. Ya. Nikmat apa lagi? Main bersin. Itu bayangin itu kalau nggak bisa bersin itu. Kalau kita bersin, kemudian mensyukuri bersin itu, waduh, bersin aja bisa bikin kita bahagia. Ya. Makan, lalu gundil tempe karo sambal kelenjeng misalnya, gitu kan? Sambal. Ya, bayangkan itu. Kalau kemudian kita mensyukuri itu jadi yang nikmat sekali. Bahagia. Ya. Intinya kebahagiaan dalam masalah nikmat bisa kita raih dengan cara bersyukur. Ya. Yang kedua, kalau berdosa beristighfar atau bertaubat. Kalau seandainya kita melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, kita beristighfar, bertaubat kepada Allah. Bayangkan Bu, berdosa saja, kita bikin maksiat saja masih bisa bahagia. Nih bahagianya bener. Bahagianya itu bukan bahagia yang ngikuti jalannya setan, bukan. Tapi bahagianya seorang mukmin ketika berdosa itu berbeda. Loh, bedanya di mana? Saya tanya. Di sini ada manusia yang tanpa dosa? Cung? Tidak ada. Nggak ada? Bener nggak ada ya?
pasti semuanya akan pernah berbuat. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia pasti dia akan berbuat salah. Itu pasti itu. Kalau pasti itu berarti sesuatu yang pasti akan terjadi. Manusia itu pasti bikin salah. Semuanya. Yang namanya manusia itu selama dia masih manusia pasti bikin salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan dari orang yang bersalah itu, yang paling baik adalah yang mau yang paling baik maksudnya yang bisa berbahagia salah satunya. Bisa bahagia dari kesalahan yang telah mereka perbuat. Gimana cara bahagia orang yang bermaksiat? Senang dengan kemaksiatannya? Hah? Bagaimana caranya orang yang berbahagia dengan berdosa? Apakah menikmati dosanya? Tidak. Bagaimana caranya? Menangis pada Allah. Berbahagia kok menangis pada Allah? Bahagia karena bahagia bisa Ya. Di antara bentuk bahagia dari seorang pendosa yang bertobat adalah tahu bahwa Allah mengampuni dosanya. Dua, orang yang bermaksiat kemudian dia bertobat dan bahagia karena dia tahu taubatnya ini memudahkan jalannya menuju surga. Makanya dia ngerasa bahagia dari dosanya, dari maksiatnya. Ketika dia bertobat, dia bahagia karena Allah sudah janjiin orang yang taubat itu diampuni semua dosanya dan akan dimudahkan jalannya menuju. Apa nggak bikin bahagia itu? bahagia. Bikin bahagia. Bahagianya orang yang maksiat beda. Maaf, orang yang beriman sama orang yang tidak beriman itu beda. Orang yang beriman ketika bermaksiat dia bahagia karena taubatnya dia. Tapi kalau orang yang tidak beriman bahagia ketika bermaksiat karena senang dengan kemaksiatannya. Bahagia sudah minum sekian botol. Bahagia karena sudah Bersama-sama. wah, segitulah pokoknya. Bersama-sama apa saya nggak tahu. Sama-sama botol. Pak Wargono cepet banget ini. Nyambrek. Ya. Dan orang yang dikatakan bertobat itu kalau berapa macam syarat yang sudah dilampaui? Berapa macam? Terus berhenti dulu. Terus tidak mengulangi. Orang yang dikatakan taubat kalau tiga ini sudah dipenuhi, baru dikatakan taubat. Kalau ini belum dipenuhi, taubatnya belum dipenuhi syaratnya. Taubat, taubat apa jenengan? Alhamdulillah, pokoknya nyong taubat lah, tak nyati taubat. Memang salah apa? Yang bulang orang ngerti, mau salah apa baik, sebenarnya yang taubat itu belum masuk. Karena menyesal ini harus tahu salahnya. Ada orang tobat nggak tahu salahnya, kan aneh itu. Nggak tahu salahnya tapi tobat, kan aneh itu. Termasuk tobat bronkos keong, nggak ada tuh tobat bronkos keong. Pokoknya gemen tuh nggak dosa lah nyong tobat bronkos keong. Lah tobatnya masalah apa? Embuh. Pokoknya sing salah mien-mien. Nggak bisa, harus tahu salahnya apa. Kalau masalah meninggalkan sholat, berarti dia tobat terkait meninggalkan sholat. Dia nggak puasa wajib, harus tobat terkait dengan puasa. Dia sesali dulu perbuatan itu. Kemudian yang kedua, berhenti. Kalau sudah melakukan kemaksiatan, ya berhubungan sesama dengan lawan jenis yang bukan yang halal, bukan yang halal, segera selesaikan, berhenti di situ aja. Jadi ngomongnya tobat, ngasih ketemu maning, ya belum tobat namanya, masih belum berhenti. Ya, tobat dari minuman keras, begitu ngendong ditawani maning, si gelem bae, berarti belum. Bertobat dari judi, pas giliran duit anak maning,
Ya belum tobat namanya. Nah, yang ketiga, ketika sudah berhenti berazam itu apa? Bertekad kuat untuk tidak mengulang. Tapi kemudian kok Allah takdirkan dia khilaf kembali, ulangi lagi deh. 1, 2, 3. Ulangi lagi. Kan namanya manusia, ketika sudah jatuh ke sebuah dosa, bisa nggak kemudian dia melakukan dosa yang sama? Bisa. Maka ketika itu dia ingin bertobat, bisa nggak? Bisa. Makanya Allah punya nama, punya sifat itu At-Tawwabun. At-Tawwab, apa artinya At-Tawwab? Ayo. Salah. Ayo, At-Tawwab. Al-Ghaffar saja sudah. Al-Ghaffar. Belum tepat maksudnya, belum tepat. Ayo, Al-Ghaffar. Belum tepat. Al-Ghaffar itu apa? Belum tepat. Belum tepat. Ada yang bisa melengkapi? Al-Ghaffar itu Allah Maha mengampuni dosa yang berkali-kali. Dosa yang berulang-ulang. Kayak Ar-Razzaq itu. Apa artinya Ar-Razzaq? Belum lengkap. Yang berulang-ulang. Pindah toh. Ar-Razzaq itu Maha pemberi rizki yang rizkinya tidak pernah akan habis. Itu Ar-Razzaq namanya. Paham nggih? Ini yang kedua. Al-Ghafar tadi apa nih, Pak? Gimana? Mengampuni dosa yang berkali-kali berulang-ulang. Bayangin itu, Bu, orang yang beriman ketika berdosa dan maksiat itu saja masih bisa mendapatkan kebahagiaan. Panjenengan sudah pernah dapat mendengar kisah yang orang membunuh 100 orang? Ya, yang membunuh 99 dilengkapi menjadi 100. Apa yang dia dapatkan dengan membunuh itu? Ya, apa yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Masuk surga. Diampuni dosanya, masuk surga. Kenapa? Karena bertaubat. Dan orang ini yang saya tahu adalah satu-satunya orang yang dia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, ning melebung surga. Luar biasa. Ya kan? Nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah puasa, nggak pernah. Tapi masuk hanya karena apa? Tahu. Kan setelah membunuh 100 orang, apa yang dilakukan? Berhijrah menuju tempat yang lebih andilalah ya. Qadarullah meninggal di tengah, kemudian diperebutkan oleh dua malah. Ini belebok nang neraka, ini belebok nah. Kemudian siapa yang kemudian dimenangkan? Surga, malaikat surga. Kenapa? Karena ukuran menuju tempat yang baik itu lebih dekat. Itu diantaranya. Bukti bahwa taubat ini bisa membuat hati orang yang bermaksiat bahagia. Asalkan bahagianya ini. Ketika dia bikin maksiat, bikin dosa, dia beristighfar, dia bertobat kepada Allah. Maka orang itu akan mendapatkan kebahagiaan dari dosa dan kemaksiatannya. Paham? Ada yang mau tanya? Sudah? Sekarang yang ketiga. Jalan bahagia dari cara yang ketiga, yakni idza tuliya sabar. Kalau dia diuji, diberi musibah, bersabar. Bayangin, Bu, orang dikasih ujian sama Allah, diuji sama Allah, tapi bisa bahagia. Gitu. Bisa nggak bahagia? Panjenengan kalau diuji sama dikasih musibah bahagia nggak?
Awalnya sedih, terusan nggak suka, tambah sedih begitu. Saya tanya, panjenengan sakit bahagia atau sedih? Bahagia atau sedih? Panjenengan ditinggal sama orang yang panjenengan cintai, panjenengan sayangi, sedih atau bahagia? Panjenengan uangnya hilang, misal habis dikumpul teman-teman hilang, sedih atau bahagia? Padahal ketika ada ujian datang, musibah datang, orang beriman bisa tetap bahagia. Makanya tadi saya sampaikan, orang beriman itu bisa berbahagia di setiap kondisi. Ini kan kondisi-kondisi kita ada, pasti kita akan dapati kan? Pertama, nikmat kita pasti dah. Yang kedua, dosa pasti kita bikin, ya pasti kita lakukan. Yang ketiga, diuji. Ada yang nggak bisa. Di sini ada yang nggak pernah diuji sama Allah. Tidak ada. Nah, okay. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, walanabluwannakum, apa artinya itu? Pasti akan Allah uji kalian. Itu jaminan sama Allah, janji itu surat Al-Baqarah itu. Ayatnya saya lupa tuh. Dalam surat Al-Baqarah, Allah itu janji. Janjinya ngapain? Pasti akan memberikan ujian kepada kita. Itu janjinya Allah itu. Makanya setiap manusia itu pasti akan diberi ujian sama Allah. Dalam ayat tersebut, Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Yang diantara akan diujikan oleh Allah untuk kita adalah ketakutan, kekhawatiran. Kita punya nggak rasa takut dan rasa khawatir? Punya. Ya. Walju, kelaparan. Kita pernah nggak diuji kelaparan? Anggur sing duit bisa nggak kelaparan? Saya tanya, panjenengan menurut panjenengan orang yang punya uang itu bisa nggak diuji kelaparan sama Allah? Pakai mana caranya? Orang yang punya duit Nggak ada yang dibeli, makan nggak ada. Pilih, peteklik, tidak ada yang apa? misalnya beli dari negara lain gitu, dia punya uang itu. Ayo. Tidak ada sarana untuk. Bisa jadi orang kaya, orang mampu tapi diberikan ujian lapar lewat jalan satu, puasa. Orang kaya puasa lapar nggak? Lapar. Emang orang kaya kalau puasa nggak bisa lapar? Lapar. Atau mungkin jadi orang kaya diberikan rasa lapar karena memang tidak boleh mengkonsumsi apapun. Iya kan? Ya. Ada nggak orang kaya itu nggak boleh makan ini, makan itu? Ada? Nah, itu tadi bayangan itu. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. Wa thamarat, kekurangan buah-buahan. Kalau orang yang punya harta diuji dari tidak adanya kekurangan buah-buahan, bisa nggak? Bisa. Bagaimana contohnya? Buah ketiga. Ya itu tadi, punya uangnya, ada buahnya, tapi nggak boleh. Anak pernah wong sugih ora mangan duren, Boleh. bisa ora tuku durene? Ah itu tadi. Artinya Bu, Pak, yang namanya ujian Allah pasti akan mendatangi kita. Sikap kita ketika diuji dan bisa bahagia itu bagaimana? Sabar. Itu salah satu yang harus kita pikirin. Gitu. Karena ujian itu pasti datangi kita, Bu. Nggak mungkin menjauhi, itu nggak mungkin. Nggak mungkin kita bisa umpetan sekarang ujian, itu nggak mungkin. Buktinya pingin denenya teyeng ujian mak pada. Sudah saya cek itu, Masya Allah begini kok. Ya. Artinya ada salah satu dua nggak masalah. Itu bukan bagian sesuatu yang harus ditangisi, tapi sebagai motivasi untuk bisa belajar. Tapi mayoritas itu bagus-bagus. Mayoritas itu sudah paham tentang pelajaran yang disampaikan. Intinya itu sebetulnya. Jadi Bu, sekali lagi, ujian itu nggak mungkin kita bisa hindari. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menghadapi ujian. Sakit itu ujian bukan? Iya. Bisa nggak kita bahagia dari sakit? Bisa. Pripun.
Mari bahagia. Iya, benar. Orang yang sakit bisa bahagia, orang yang kebanjiran bisa bahagia, orang yang apapun kena musibah apapun bisa bahagia dengan Sabar. orang yang kemudian dia bersabar ketika dapat ujian. Waduh, ini yang bikin bahagia. Innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10 itu kalau nggak salah. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabirun. Sesungguhnya balasan untuk orang-orang yang bersabar itu akan dicukupkan harta, dicukupkan pahalanya tanpa batas, unlimited batas pahalanya. Lo tahu unlimited kan? Tanpa batas. Pahalanya orang yang sabar ketika diuji itu tanpa batas. Kalau dibatasi gunung Uhud sepira gede nih, bewis kelayan luar biasa gitu. Ini sampai nggak ada batasnya pahalanya itu. Kalau dia orang yang diuji sama Allah, dia bersabar, dia akan Allah mudahkan surganya, Allah akan jauhkan nerakanya, Allah akan ampuni dosa dan kesalahannya. Bayangin itu, dari sabar karena mendapatkan ujian. Ujian ini pasti kita dapat, itu pasti, ini tiga-tiganya itu pasti itu. Kita nggak bisa ngelak dari tiga-tiganya ini. Yang penting bagaimana kita bersikap dari semuanya ini. Sikapnya kita ini, itu sikap kita. Kalau kita ingin bahagia di tengah-tengah kehidupan kita di dunia. Ini kehidupan kita di dunia yang pasti akan kita dapatkan. Ini pasti itu. Gak mungkin ada orang yang gak dapat. Ya, cuma kita perlu tahu, wong sing sabar, ku sing kepriwe. Ayo, orang yang sabar itu yang seperti apa? Nrimo ing pandum. Itu qanaah. Ya, hampir sama tapi mandan beda. Menerima ketetapan Allah, tidak marah dengan ketentuan Allah. Itu orang yang sabar. Itu baru pertama. Sifat sabar, orang yang dikatakan sabar itu, pertama, dia nggak marah dengan ketentuan Allah. Ini saya ada cerita. Ini cerita benar, ini cerita bukan dongeng ya. Panjenengan pernah mendengar nama seorang ulama tabi'in namanya Urwah. Pernah mendengar? Beliau anaknya Zubair bin Awwam, salah satu sahabat calon yang dijamin masuk surga. Zubair bin Awwam punya anak, salah satunya namanya Urwah. Urwah ini punya anak laki-laki satu-satunya. Punya 4 anak, tapi semuanya perempuan. Cuma 1 anaknya laki-laki. Urwah itu menyiapkan anak laki-lakinya bernama Abdullah ini untuk menjadi penerus Urwah. Urwah ini seorang yang dai lah, ustadz gitu. Ya kepengen memberikan mencetak penerus untuk bisa meneruskan dakwahnya. Abdullah ini laki-laki satu-satunya, anak laki-laki satu-satunya. Disiapkanlah sama Urwah ini. Ternyata di umur 19 tahun, yang sudah disiapkan dari kecil, di umur 19 tahun, di sebuah tempat Urwah dikabari, Pak Urwah, ngapunten, niku Mas Abdullah nilar. Meninggal. Kira-kira apa yang diucapkan Urwah bin Zubair saat itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un walhamdulillah. Bayangin itu. Anak laki-laki satu-satunya sudah disiapkan dari kecil, betapa cintanya, betapa sayangnya Urwah dengan anaknya nama Abdullah ini. Tiba-tiba Allah diberikan informasi beliau meninggal. Dan yang dilakukan Urwah itu kemudian enggak, itu sih Gusti Allah, nggak ngerti apa? Enggak. Yang dilakukan Urwah saat itu tetap memuji Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namanya kalimat istirja. Kemudian beliau juga memuji Allah dengan cara membaca tahmid. Membaca tahmid. Apa tahmid? Hamdalah.
Kenapa kok membaca tahmid ketika diuji? Kenapa, Bu? Karena itu tahu di tengah ujian itu ada hikmah, ada kebaikan, ada keutamaan yang sudah Allah janjikan kalau dia mau bersabar. Di antara sikap sabar yang pertama kali adalah tidak marah dengan ketentuan Allah. Kenapa? Karena setiap musibah, setiap ujian itu datangnya dari Allah. Udu gara-gara tanggane sing nyantet, udu gara-gara kancane sing doa, kena bukan, tapi karena Allah. Ya, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Setiap musibah yang kita alami itu pasti seizin Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada musibah yang tanpa izin Allah datang, itu enggak ada. Pasti atas izin Allah. Makanya ketika kita diberi musibah, yang penting pertama kali kita lakukan adalah tidak marah dengan ketetapan Allah. Aja kemudian dikasih musibah jambak-jambak, ngorong-ngorong, klosudan, ngamuk-ngamuk. Ada nggak yang begitu? Santri enggak lah. Santri madrasah mboten kok. Mboten. Ditinggal sama anaknya, ditinggal sama orang yang dicintainya, kemudian dia ngamuk sama Allah. Dia nggak terima sama Allah, dia marah sama Allah. Makanya hati-hati kalau lihat sosmed itu, hati-hati disaring. Jangan selalu dimakan mentah-mentah sosmed itu. Sosmed itu sudah banget banyak subhatnya. Makanya hati-hati. Orang Islam sekarang digiring kepada subhat-subhat itu. Tidak digiring kepada agama yang benar. Makanya hati-hati. Benar-benar. Sosmed itu hati-hati. Makanya kalau nge-share itu harus timbangannya ilmu. Timbangannya ilmu. Jangan ditimbang apik ya, ketone main ya, indah ya. Enggak, jangan pandangannya itu. Pandangannya harus ilmu. Ya. Kita harus melihat keilmuan ini benar apa enggak. Jangan asal nge-share. Ya, itu yang perlu diketahui. Di antara sikap sabar, orang yang dimaksud sikap sabar yang kedua, enggak suka ngeluh sama manusia, nggak suka mengadu sama manusia. Jen aku nembe kayak gini, ngomong mari ngana, ngomong mari ngene, mau joking ngana teka ngomong, mari ngene tanggane ngomong, mari ngene kancane ngomong, mari ngene adine ngomong, abe dicurhati. Ya, kalau panjenengan ingin dapat nasihat, curhat boleh, tapi ajak-ajak kabeh-kabeh dicurhati. Oleh musibah sikile kesleo bae, tanggane kanan kiri ngarep buring itu ngerti kabeh. Kemudian kanca-kancane nang grup ngerti kabeh. Kabeh-kabeh diceritani. Nah, itu bukan termasuk orang yang bersabar. Kalau mau mengadu, mau curhat sama Allah. Sama manusia boleh nggak boleh, asalkan tujuannya nyari solusi, minta nasihat. Ya. Dan orang yang sabar diantaranya sifatnya dia nggak menggunakan anggota badan untuk melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan, menampar itu tadi, menyakiti, ya, kemudian apa banting sana banting sini, nah, itu nggak boleh. Orang yang sabar tidak seperti itu. Paham Ibu, Bapak? Oke. Yang penting paham dulu nih. Yang penting paham dulu. Masalah praktek ya alon-alon. Nah, masalah praktek itu pelan-pelan. Kita berproses. Ya, yang ngomong ini juga lagi belajar soalnya gitu ya. Makanya jangan anggap panjenengan saya yang ngomong mesti, wah enggak. Saya juga lagi dalam tahap belajar terus. Ya, bagaimana ketika saya sedih tapi tetap bahagia. Bagaimana ketika Allah uji saya tapi masih bisa bahagia. Bagaimana ketika setiap saya mendapatkan nikmat kita berbahagia. Itu yang penting. Masalah kita masih kurang ini, kurang itu enggak masalah. Tapi terus berusaha evaluasi di diri.
Sing penting wis ngerti carane, kalau seandainya kita kesasar, kelewat, tersesat, kita bisa mudah untuk pulang. Oh iya, nyongkai mutan usah kita ngomong aja ya kan mending itu. Ya, kalau orang tersesat nggak tahu jalan pulang lebih bingung lagi tuh. Ya kan? Makanya perlu dasar agama itu supaya diantaranya kalau kita tersesat berbuat salah bisa tahu jalan pulang. Banyak orang yang ketika banyak masalah diuji sama Allah itu nggak tahu jalan pulang, Bu. Banyak itu. Sing akhirnya gantung diri, nabrak kereta, nabrak itu, macam-macam. Ada yang stres bahkan itu. Itu diantaranya orang yang nggak tahu jalan pulang dalam tanda kutip ya. Makanya ya diantaranya cara kembali kita pulang itu ke dalam rumah syariat Allah. Apapun masalahnya, apapun kesulitannya, kembalilah kepada syariat Allah. Termasuk mencari kebahagiaan, jangan mencari jalan di luar syariat Allah. Carilah jalan kebahagiaan di dalam syariat Allah dan itu sudah ada. Paham? Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ini saking pahamnya apa saking orang pahamnya? Ya. Kalau memang sudah paham, ya alhamdulillah, tinggal pelan-pelan dipraktekkan. Ya. Kan sama-sama. Karena apa, Bu? Pak, banyak orang yang kepengen mendapatkan kebahagiaan tapi salah jalan. Itu banyak. Dan kita sebagai seorang mukmin jangan sampai seperti itu. Oke? Dan saya ingin sampaikan kepada panjenengan ya, kalau besok pas liburan jangan lupakan murojaah. Kalau misalnya terkait pelajaran Selasa Rabu kan sudah ada YouTube. Bisa berusaha murojaahnya dari situ. Didengerin lagi. Next sing tartiline ya diwaos lah. Aja ditinggal belas kados niku. Ya. Tetap dibaca, tetap dimurojaah. Kalau misalnya mau murojaah lewat japri ustadzahnya boleh. Silahkan. Tapi kalau enggak mau dan murojaah sendiri juga enggak masalah. Sing penting aja disimpan buku nang ngisor lemari. Ya, gitu ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Besok masih ada tartini nggih. Besok ada masih tartini. Insyaallah setelah itu monggo silakan berlibur. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.